Di Indonesia ini lucu, kalau kita mengaku sebagai orang pragmatis, pasti netizen bakal langsung ngamuk. Kemarin gue bikin video di channel utama gue tentang menjadi pragmatis. Orang langsung bilang, anak dajal nih, ini tipikal orang yang menghalalkan segala cara lah. Apa hubungannya, Om? Bangsa kita ini masih belum bisa membedakan yang mana pragmatis, yang mana oportunis, yang mana munafik. Belum bisa. Masih ketukar-tukar nih ngomongin 3 hal tersebut. Kita akan bahas di video ini kenapa menjadi orang pragmatis tidak akan membuatmu masuk neraka. Serius. Kalau menjadi orang munafik ada dalilnya. Kalau jadi pragmatis nggak ada larangannya. Dan menurut gue menjadi pragmatis itu bisa membuat hidupmu lebih waras. Serius. Ya kita nggak perlu lah terlalu menjadi orang yang idealis hanya demi masturbasi dopamin semata gitu loh. Dan kalau sekarang lo sedang nonton video ini bareng keluarga lu atau bareng anak kecil, saran gue stop dulu, mendingan lo skip nontonnya kapan-kapan aja. Kenapa? Gue mau disclaimer nih, karena gue pengen di video ini gue ngomong gak pakai filter. Gue pengen ngomong apa adanya, takutnya gak sengaja ada omongan-omongan yang kotor gitu loh. Dan lagi pula channel Jamaah Neuroscience ini bukan merupakan channel semua umur ya. Ini channel buat orang dewasa. Jadi gue udah disclaimer nih, jangan marah ya Om. Takutnya gue gak sengaja ngomong hal yang gak appropriate. Oke? Kalau kita nanya ke orang nih, apa tujuan hidupmu? Kalau orang idealis, ya mungkin dia akan berkata, pokoknya saya ingin bermanfaat demi kemaslahatan umat bang. Keren banget. Oke. Visimu keren banget. Terus misimu apa misimu? Ya pokoknya demi kemaslahatan umat bang. Lah kadang-kadang nih, gak semuanya ya. Kadang-kadang orang idealis itu terlalu fokus di visi. Begitu disuruh mengejawantahkan misi, dia bingung. Bedanya pragmatis dan idealis adalah kecenderungannya. Pragmatis itu fokus ke goalnya. Orang idealis fokus ke narasi sucinya, itu bedanya. Misalnya nih orang idealis ngomongin soal polusi. Ayo sekarang semua orang kita naik sepeda ke kantor biar gak polusi. Lah ya kalau kata gua, ya gua males. Ini kan Indonesia panas bukan Belanda. Orang pragmatis paham bahwa manusia itu merupakan makhluk yang egois. Kita kalau mau ngurangin polusi gak perlu pakai narasi menyelamatkan bumi. Orang gak peduli bos. Kalau kita mau ngurangin polusi, mau ngurangin macet, ya mendingan pakai narasi yang jelas-jelas bisa merugikan itu manusia atau menguntungkan itu manusia. Contohnya apa? Ya kalau di luar negeri nih masuk jalan protokol itu mesti bayar. Misal kalau di Indonesia lu mau ke Sudirman itu mesti bayar gocap. Misalnya kayak begitu, orang bakal lebih ngikut dibandingkan disuruh menyelamatkan bumi karena orang gak peduli, orang egois. Bikin parkiran di Sudirman itu 1 jamnya 10.000. Nah nanti orang yang gak punya duit ya otomatis bakalan naik sepeda, naik MRT, naik KRL, kan begitu. Tapi kalau misalnya dibikin jalan Sudirman itu berbayar, orang idealis pasti akan marah lagi. Orang idealis akan bilang, wah ini merupakan bentuk diskriminasi. Orang kaya boleh lewat, orang miskin gak boleh lewat. Lah kok jadi marah? Ya kita mesti paham, hidup emang gak adil. Kadang memang si kaya itu hidupnya lebih enak, tapi ya gak apa-apa. Atau kalau misalnya ada orang kaya bayar ke negara, itu pajaknya harusnya bisa digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum untuk kepentingan si miskin juga. Cara kayak gitu lebih praktis, lebih efisien dibandingkan muter-muter ngomongin menyelamatkan bumi kejauhan. Ada lagi misalnya aktivis sampah ngomongin dunia harus segera zero waste. Diwajibkannya di semua rumah di Jakarta harus memilah-milah sampah. Kita harus stop menggunakan sedotan plastik. Kesian para penyu di laut. Ya visi lu keren banget sih. Gua setuju. Para penyu kesian itu gara-gara sedotan plastik. Tapi agak kejauhan bos. Begini om. Kalau kita mau ngelihat ke bawah. Itu gembel-gembel di pinggir kali. Mereka masih buang sampah sembarangan. Buang sampahnya di kali. Kenapa? Karena mereka egois. Mereka mau gampang aja. Kalau tiba-tiba disuruh lompat, disuruh milah sampah, ya nggak nyampe IQ-nya. Orang kayak begitu nggak bakal mikirin penyu. Mikirin manusia lain pun enggak. Kita harus paham mereka tuh masih sibuknya mikirin besok makan apa kagak. Ya lu enak gak kelaparan, tahu besok bakalan makan steak. Jadi lu bisa mikirin penyu. Lah mereka nggak bisa. Nah kalau orang pragmatis ya memilih jalan yang lebih praktis dan lebih efisien. Lu pakai ngomongin milah sampah sama ngomongin penyu ke orang kayak begitu, sampai 2 abad juga nggak bakalan paham. Buang-buang waktu lu. Orang pragmatis itu fokusnya murni ke angka, ke eksekusi dan juga ke sistem yang bisa jalan. Orang idealis kadang-kadang suka kebablasan, suka lupa intinya, terlalu ngawang gitu loh. Pragmatis sama idealis tidak ada hubungannya dengan seberapa bajingan lo dalam menjalani hidup. Gak ada hubungannya. Orang pragmatis bajingan ada, orang idealis bajingan juga ada. Pragmatis atau idealis itu cuma merupakan 2 kacamata berbeda aja dalam melihat masalah. Idealis itu fokusnya ke utopia. Kalau idealis nih dia ngomong harusnya gimana ya. Kalau pragmatis fokusnya ke eksekusi. Yang works apa?
Nggak penting harusnya gimana, tapi yang works apa? Ya begini, lu bakal gila sendiri kalau maksa dunia harus berjalan sesuai kemauan lu, nggak bisa. Nah terus ada yang nanya nih, terus kalau yang suka menghalalkan segala cara namanya apa tuh bang? Itu bukan pragmatis, itu namanya oportunis. Beda. Gini, kalau oportunis itu dia fokus ke satu hal, dia fokus bagaimana dirinya bisa cuan. Cuannya buat pribadi, itu oportunis. Dia nggak peduli meskipun orang banyak yang rugi, kalau dia cuan, dia lakuin. Contoh nih misalnya ada politisi, dia paham nih orang-orang Indonesia kalau mainin isu sara pada keblinger. Dia paham, dia lakuin tuh isu sara. Akhirnya dia menang, itu orang oportunis. Merugikan orang jadi ribut, tapi karena dia menang dia nggak peduli. Itu oportunis, bukan pragmatis, beda. Dan lagi-lagi oportunis ini bisa jadi orangnya pragmatis, bisa juga orangnya idealis. Ada pragmatis oportunis, ada idealis oportunis, ada juga. Contoh misalnya orangnya idealis nih, dia punya impian luhur, ingin negara ini maju, nggak ada yang kelaparan. Tapi dia melihat bahwa kalau mau menang jadi presiden itu mesti joget-joget dulu. Ya udah dia joget aja, meskipun itu membodohi orang-orang. Ya dia joget, itu namanya idealis oportunis. Ya dia bilang demi kebaikan yang lebih besar, ya saya sekarang bohongin orang dulu dah. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sih, nggak ada yang larang. Jadi mulai sekarang kita harus berhenti menyamakan orang pragmatis sebagai orang biadab, karena nggak selalu begitu. Orang pragmatis yang berempati banyak. Menurut gue yang lebih mengerikan adalah idealis oportunis. Mereka itu idealis berlindung di balik narasi suci demi kemaslahatan umat, tapi oportunis. Itu yang ngeri. Contoh pragmatis nih di kehidupan sehari-hari. Lu pakai parfum cowok tapi wangi mawar, kayak si Lugano ini. Lu pakai Lugano karena lu tahu cewek pasti kalau nyium bau lu bakalan muji karena unik. Ini cowok tapi kok baunya mawar, tapi kok enak. Nah, pragmatis tuh. Kalau cowok oportunis, ada cewek lagi nangis abis putus, lo jadi soft boy, pura-pura dengerin dia curhat, tahu-tahu enjelep masuk. Nah itu oportunis, beda. Ini parfum mawar, aja bener. Kalau kita mengaku menjadi orang pragmatis, pasti kaum konservatif akan ngamuk. Waduh, ini orang liberal banget nih, nggak bermoral, nggak punya agama ya dia. Loh, kok dibilang gak beragama? Kata siapa? Gue Islam. Tapi sedihnya udah dimusuhin sama orang konservatif, dimusuhin juga sama orang liberal. Karena orang liberal ini kadang-kadang mabok idealisme. Kata orang liberal, kampret nih orang, gak ada moralnya. Wah, kok jadi gak bermoral? Gue bermoral. Kan anehnya kalian itu konservatif and liberal saling berantem. Tapi kalau ketemu orang pragmatis, kalian bergabung. Aku yang diinjek-injek kan kacau gitu loh. Nah pertanyaannya, kenapa orang konservatif sama orang liberal bisa ngamuk tuh kalau ketemu sama orang pragmatis? Karena dua-duanya itu mereka hidup dengan narasi, mereka hidup dengan makna. Ya kalau kita mau hidup lebih bermakna, kita perlu idealis, perlu narasi suci meskipun ngibul. Ya manusia emang kayak begitu. Ya kita kan udah sering bahas, manusia ini sangat benci namanya ketidakpastian. Ya untuk memberi kepastian tentang kehidupan, ya lu memberikan makna-makna idealisme, kan begitu. Begitu ketemu orang yang menganggap bahwa hidup itu pragmatis aja, hidup itu ya yang waras-waras aja, yang ngamuk mereka. Yang beragama ngamuk, yang ateis ngamuk. Lah kan lucu. Ya gini, kalau menurut gua, menyadari bahwa hidup itu maknanya gak dalam-dalam amat merupakan langkah awal untuk menjadi sober. Ya kita gak sepenting itu sih. Itu langkah awal menurut gua. Pragmatis aja. Dan gini, channel Jamaah Neuroscience ini merupakan bukan kanal teologi. Ini mesti gue jelaskan nih, mesti gue garis bawahin. Ini kanal lifestyle, way of life. Jadi bukan soal teologi. Kita nggak debat agama di sini. Otak gue nggak nyampe. Di sini kita ngomongin bagaimana otak merespon realita. Gue bukan liberal pembenci agama, bukan. Lagi-lagi gue Islam. Tapi gue gak peduli lu mau nyembah Tuhan yang mana, terserah lu, itu hak lu. Mau nyembah batu, nyembah pohon, ya bukan urusan gue. Kemarin gue ngobrol di podcast sama Kumaila, langsung dicapnya ateis lah. Lu tau gak, mimpi gue sebenarnya pengen undang podcast tuh Felix Xiao. Ya gue sih gak peduli mau dia bagaimana. Kalau emang omongannya berguna buat gue aplikasikan atau jadi pelajaran, ya gue dengerin aja. Lagi-lagi ini bukan kanal teologi. Ya kalau orang pragmatis, ngapain ikut debat-debat agama? Lah gak penting. Kalau kata Rio Hasan nih, orang debat agama itu kocak. Debat misalnya Islam lawan Kristen, atau Islam sama ateis, atau Kristen sama ateis. Mau yang menang debatnya siapapun, itu begitu pula yang Islam tetap Islam, yang Kristen tetap Kristen, yang ateis tetap ateis. Lah ngapain debat? Buang-buang waktu. Tapi orang idealis pengen debat untuk memperjuangkan narasinya. Orang pragmatis males, gak peduli. Cuma emang omongan kayak begini terdengar menjijikan bagi banyak orang. Kok lu seakan gak punya stance bang? Di mana keberpihakan lu? Gue punya keberpihakan, tapi bukan di bagian itu aja. Ya lu mau nyembah batu juga gak ngerugin dompet gue kan? Urusan lu. Lu mau murtad, gue gak peduli. Lu mau mu'alaf, ya gue gak peduli juga.
ya lu jangan memonopoli kebenaran lah. Kebenaran versi gue ada yang penting, kebenaran versi lo ada yang penting, ya masing-masing aja. Ya kalau gue mah begini, kira-kira kebenaran itu bisa ngaspal jalan bolong nggak? Kalau nggak bisa gue nggak peduli, udah begitu aja. Bisa nurunin angka stunting nggak? Kalau nggak bisa ya gue nggak peduli. Karena nggak praktis, nggak efisien, nggak konkret, udah begitu aja. Gini, gue bukan yang gak punya idealisme. Gue punya idealisme, gue punya kebenaran versi gue, punya. Tapi dalam mengambil keputusan untuk mencapai idealisme tersebut, gue lebih ke pragmatis. Karena lagi-lagi dunia tidak semulus yang kau bayangkan, kawan. Gue punya kebenaran versi gue di otak gue. Contoh, gue sangat benci sama tukang pungli. Benci banget gue sama tukang parkir pungli. Wow, najis gue. Di mata gue manusia-manusia bajingan kayak begitu adalah sampah masyarakat, tidak berguna. Ya kalau gue bisa nih, pengen gue bulldozer semua kalau gue bisa. Tapi kan dunia nggak begitu cara mainnya. Ya kalau lo ngikutin channel utama gue kan pengen jadi wali kota nih. Gue benci sama tukang pungli, tapi apakah akan gue bulldozer tuh bajingan-bajingan tukang pungli? Ya nggak bisa begitu gaya mainnya. Kita kan harus bisa ngelihat dunia itu 3 dimensi, nggak 2 dimensi baik buruk, nggak. Spektrumnya luas nih. Kita harus bisa ngelihat masalah dari POV orang lain juga. Contoh kalau kita ngomongin kebijakan di Jakarta ya, ada namanya Transjakarta dan Mikrotrans tuh. Yang tadinya angkot-angkot busuk dirangkul sama pemerintah, dimasukkan ke sistem, diberikan gaji yang lebih pasti. Nah langkah tersebut jauh lebih praktis, lebih efisien dibandingkan ngebulldozer mereka semua. Kita tahu nih angkot bikin macet karena ngetem sembarangan. Ya bisa aja kita bulldozer, kita tendangin kepalanya, tapi nggak efisien, nggak praktis. Mendingan diajak masuk sistem tanpa menyalahi kaidah-kaidah peraturan. Itu lebih pragmatis dan hasilnya luar biasa. Idealisme boleh, tapi kalau menjalani kehidupan jangan pakai utopia nggak jelas. Tukang parkir pungli ini bajingan, nggak berguna, gue setuju. Tapi kan kita harus kompromi. Bagaimana kita bisa merangkul mereka tanpa menyalahi peraturan, kan begitu. Jangan-jangan kalau kita ngobrol dari hati ke hati sama mereka tuh, mereka juga mau dirangkul. Jangan-jangan, cuman sayang aja mereka nggak tahu lagi mau kerja apaan. Sayang aja otaknya nggak nyampe. Sayang aja mungkin orang tuanya beranak mulu padahal anaknya goblok-goblok, kan bisa aja begitu. Kita kan mesti punya POV kemanusiaan juga. Nah disitulah gurihnya metode pragmatis idealis. Kita nggak seanjing orang oportunis, masih punya empati, tapi juga tidak sengablu orang idealis. Begitu aja. Coba lu bayangin, lu mau berantem sama para ormas, itu nggak efisien. Lebih efisien dirangkul, asal dalam kaidahnya. Gue juga benci sama gembel-gembel nih yang suka pakai kartu as. Kami orang miskin jangan dizolimin. Sering itu dipakai sama orang-orang yang suka parkir sembarangan di jalan. Gara-gara apa? Gara-gara nggak punya garasi. Punya mobil tapi nggak punya garasi, emang gembel sialan. Ya kalau nurutin kata hati gue, ya pengen gue hancurin aja mobilnya kan. Pengen kita laporin polisi aja kan. Tapi ya kurang praktis, kurang efisien. Lu kira polisi mau kerja tuh narikin mobil semua? Lah gak bakal mau. Gak praktis. Bajingan yang suka parkir di pinggir jalan memang benar-benar biadab karena mereka memakai hak publik, jalan umum. Tapi coba kita ngobrol dulu. Jangan-jangan selama ini bajingan-bajingan ini gak paham kalau mereka gak boleh parkir sembarangan. Jangan-jangan bangsat-bangsat ini mengiranya atas nama kekeluargaan itu jalan boleh dipakai. Jangan-jangan. Ya siapa tahu orang tuanya gak pernah ngajarin cara berempati. Kan bisa aja. Salah siapa? Salah bapaknya juga kan. Daripada langsung kita hancurin mobilnya, bikin konflik, lebih baik kita ajak ngobrol dulu. Kalau misal gue sebagai wali kota, ya kita ngobrol dulu. Wahai orang goblok, wahai orang dungu, tolong ya besok jangan parkir di sini lagi. Ngerugiin gua, mempermalukan lu. Dan kalau gua mesti ngimpor gembok ban dari Cina kan ngerugiin kas daerah juga. Mendingan kita damai aja. Mulai sekarang coba jadi waras. Siapa tahu abis diomongin dia sadar. Siapa tahu dia juga baru paham. Kalau nggak paham baru dihajar. Tapi jangan langsung. Kan lebih praktis, lebih efisien. Nggak perlu konflik. Kenapa? Karena kos perdamaian lebih murah dibandingkan kos kebenaran. Begitu. Ya mulai besok kalau ada masalah, lo mesti berpikirnya dengan kondisi sebangsat ini kira-kira jalan keluar yang paling efisien apa? Itu dulu. Nah itu artinya pragmatis. Pragmatis itu dia efektif, dia sadar kapasitas dia di mana. Jangan selalu pengen jadi Hercules gitu loh. Kenapa orang Indonesia banyak yang idealis? Ya karena emang dari kecil kebanyakan makan narasi-narasi klise. Contohnya begini, nggak ada yang mustahil. Semua bisa kalau kita percaya lah. Salah itu kalau kata Kanjeng Ryu, ngaco itu. Di dunia ini lebih banyak yang mustahil dibanding yang masuk akal. Banyak yang mustahil. Manusia terbang kayak burung pakai sayap nggak mungkin. Manusia makan lewat bool nggak mungkin.
Manusia diganti kepalanya pakai kepala babi nggak bisa. Banyak yang mustahil. Tapi bang kalau dikehendaki kan bisa bang. Lah nggak bisa juga, nggak gitu cara mainnya. Kita pakai contoh yang lebih masuk akal, yang lebih konkret nih. Kamu lulusan S1 Sastra Jawa UI misalnya. Terus kamu ngimpi pengen jadi CEO Google, mungkin nggak? Ya nggak mungkin. Sampai kamu mati 9 kali juga nggak bakal mungkin. Daripada ngimpi jadi CEO Google yang nggak mungkin lo dapatkan bagaimanapun ceritanya, lebih baik ngimpi yang lebih masuk akal, lebih pragmatis. Jadi juragan lele kan enak. Jadi bos, duitnya banyak juga. CEO Google direktur, karyawan tuh. Jadi juragan lele lebih keren sebenarnya. Lebih masuk akal pula. Oh kalau jadi juragan lele enak tuh bang. Pas kita bikin lele, lelenya kita suntikin pakai bahan-bahan kimia biar cuannya gede. Biar gede tuh si lelenya, kita jual mahal. Nah itu oportunis, bikin bahaya orang, mikirin cuan pribadi. Beda ya, pragmatis sama oportunis beda cerita. Ya lu mikirin cuan tapi orang kena kanker, itu namanya oportunis. Misal ada lagi nih, ada orang ngimpi aku pengen nikahin Bernadia bang. Ya kalau orang pragmatis ngaca dulu. Kalau muka lo kayak asbak, lu miskin melarat, ya gak usah ngimpi. Gak ada keajaiban kayak begitu. Mau kamu doa 1000 kali sehari pun gak bakal kejadian. Konsep doa itu bukan kayak mantra simsalabim begitu, bukan. Nah kebanyakan orang itu suka menganggap doa seperti mantra yang simsalabim. Nah itu menurut gua itu yang menistakan itu. Contoh lagi pragmatis, misal gue jadi wali kota, gue ketemu sama kiai, kira-kira gue bakal cium tangan gak? Ya kalau emang gue lagi harus cium tangan, gue cium tangan aja. Apa susahnya? Kan begitu. Lumayan cium tangan doang, dapat simpati konstituennya, dapat simpati umatnya. Begitupun ketemu pendeta, kalau bisa cium tangan aja, nggak ngerugiin orang. Pragmatis aja. Kalau orang idealis mau cium tangan aja ribet, dia mesti mikir ini kiainya bener apa enggak nih? Ini sesuai dengan konsep moral gue gak nih? Keribetan, lu cium tangan aja, nggak ngerugiin orang. Beda sama munafik. Kalau munafik itu dia udah ngomongnya pakai dalil agama, jual agama, pakai ayat segala macam. Taunya kelakuannya korupsi dana bansos masjid. Nah itu baru munafik tuh, ngerugiin orang. Kalau orang pragmatis cium tangan sama pak kiai manapun, sama pendeta manapun, itu sebagai pelumas sosial, bukan munafik. Gak ngerugiin orang, tapi kita adaptif. Kita tahu cara mainnya begitu, ya ikutin aja, apa susahnya? Ngapain ribet-ribet mempertahankan idealisme? Ya gak ada yang dilanggar, ya lo ikutin gesturnya, sesimpel buat ngasih respect aja. Gue pernah nonton Rio Hasan, dia bilang orang yang cerdas itu bukan sekedar orang yang nilainya bagus karena pintar ngerjain soal matematika, bukan. Tapi yang lebih cerdas itu adalah murid yang suka muji gurunya karena tahu gurunya itu suka dipuji. Dengan less effort dia ngerjain PR matematikanya, dia bisa dapetin nilai yang bagus juga. Sesimpel karena apa? Sesimpel karena dia menggunakan pelumas sosial tadi. Kalau emang orangnya suka dipuji, ya puji aja. Bukan munafik, bukan. Nggak ada yang dirugikan di situ. Nah jadi itu kurang lebih bedanya pragmatis, munafik, sama oportunis. Ya kalau orang pragmatis, dia praktis, efisien, efektif. Ya pokoknya gampang aja. Kan begitu aja tuh. Kita adaptif aja. Lagi perlu begini ya begitu. Lagi perlu begitu ya begini. Selama tidak merugikan orang lain. Yang penting apa? Yang penting itu bukan soal moralnya dia idealis atau pragmatis. Yang penting itu adalah dia punya empati apa kagak. Makanya sejak kecil orang-orang kita mesti diajarin berempati. Jangan baca mantra doang. Kalau udah berempati ya itu yang dijadikan patokannya. Dan dalam dunia neuroscience yang namanya empati itu harus dilatih sejak kecil. Orang Jepang itu empatinya dilatih sejak kecil. Ada orang Jepang yang pragmatis, ada orang Jepang yang idealis. Tapi ya kalau emang dilatih empatinya, sama-sama gak nyuri dompet karena udah terlatih, kan begitu. Oke, adios, vamos, I see you in the next videos. I love you all. No homo. See.